Drawing 16 UCL, akankah Real Madrid bisa melenggang kembali menjadi juara? Saksikan hanya di Setpiece. Setpiece, rumahnya fans sepak bola. Yo, ketemu lagi di Setpiece dan hari ini kita akan bahas mengenai drawing 16 besar UCL yang kemarin sudah berlangsung ya. Dan kali ini gue nggak akan sendiri, gue akan kedatangan narasumber dari Media Madridista. Kita sambut Mas Waldo. Yo, bodoh. Oh, oke. Apa kabar Mas Iya. Waldo? Baik. Gimana, Mas Reza gimana? Baik, kabar? Baik, sehat. Sehat Kalau gua kebetulan bukan Madridistas, jadi ngelihat hasil Iya. drawingnya sehat. Kalau Ya, gua iya, gua oke. gua nggak Kalau tahu boleh nih, tahu apa? gua nggak Kalau tahu boleh nih. tahu apa? Munchen Apa? bukan? Munchen? Bukan. Iya, Apa tuh? adalah gitu loh. Ada? Oh, Adalah. oke. Pokoknya ada di table itu, gitu. Oh, ada di table itu ya? Sehat Ya, ya berarti ya? sehat tapi. Mas Waldo, Media Madridista ini sebenarnya ada ini ya, ada akun IG dan Twitternya juga ya? Oh ya, ada. Kalian bisa Kalau akun follow Twitternya apa, Mas Waldo? Twitternya Media Madridista juga, media.madridista. Gue rada lupa ya sih, sorry itu saya. Cuma maksudnya Oke. kalian bisa langsung cari Media Madridista @mediamadridista. Kalau Oke. Instagramnya itu adalah media@media.madridista gitu. @media.madridista ya. Ya. Oke, kalau YouTube-nya ada juga ya? YouTube-nya ada juga Media Madridista juga. Jadi kalian bisa langsung mungkin ya sebenarnya kalau dari admin Media Madridista sih nggak berharap di subscribe dan apa ya. Cuman kalau kalian mau dengerin dua orang ngomongin Madrid dari perspektif berbeda, kalian bisa nonton langsung. Kita juga itu ngebuat podcast juga yang sama persis kayak Setpiece kayak gini. Yes. Kita juga available on Spotify juga. Jadi kalau misalnya kalian emang nggak Hmm. mau boros kuota atau apa, kalian bisa langsung cek Spotify kita aja sih. Jadi biar lebih hemat gitu. Lagi di jalan atau apa dengerin obrolan dua orang pecinta Madrid yang nggak jelas ini lah gitu terus ngomong. Nah, Iya. nih Setpiece kalian harus pantengin ya. Berarti khususnya Madridista nih, follow akun IG, Twitter, YouTube dan Spotify-nya Media Yes. Madridista. Oke. Nah, Mas Waldo sendiri ngelihat undiannya gimana sih kemarin? Madrid kita nggak tahu ketemu sama ini dua tim yang punya DNA champion dua-duanya. Ya, oke. Nah, gimana Mas Ya, Waldo? apa ya, gua pribadi sih sebenarnya kaget sebenarnya jujur, nggak nyangka bakal Liverpool. Sebenarnya tuh banyak yang minta tuh dari kemarin tuh, terutama dari fans Madrid juga, followers Media Madridista tuh pada minta tuh maunya PSG. Bahkan gua sendiri pribadi sebenarnya tuh males, maksudnya ketemunya PSG tuh males gitu. Maksudnya satu sisi Kenapa nggak PSG PSG kenapa pada minta PSG? gue juga nggak tahu, mungkin emang karena pada benci sama PSG, terutama ya kalian lu tau lah kan Madrid itu punya drama sendiri sama Kylian Mbappe kan, yang mungkin orang pada bilangnya bos kecil lah ya. Cuman I don't know, mungkin banyak yang kesel gara-gara Kylian Mbappe dan juga Messi dan lain hal, dan makanya banyak yang bilang tuh kayak oke ini kita harus lawan PSG gini, dan out of nowhere ternyata lawan kita Liverpool yang dimana ini ngulang lagi tragedi final musim lalu gitu. Dan jujur kaget sih sebenarnya, walaupun agak optimis, cuman again maksud gue Liverpool ini salah satu tim yang bisa ngalahin Manchester City di Premier League gitu, yang dimana Manchester City ini kan lagi gila banget kan. Yes. Nggak bisa dianggap remeh juga, walaupun emang oke, Arsenal still on the top of the table, but Liverpool juga sempat nyulitin Arsenal dengan 2-3, so ya ini bukan jadi tim yang mudah sebenarnya gitu. Anything can happen gitu. Gitu. Tapi maksud gue undiannya ini terlalu menakutkan nggak sih buat Madridistas lawan Liverpool? Atau ya kalian nih masih ngerasa ini chances-nya masih gede? Secara di atas kertas, kalau dilihat dari kedua tim, kadang gue juga nonton Premier League ya, cuman nggak terlalu begitulah. Cuman kalau dari atas kertas sebenarnya sebagai fans Madrid, gue sih optimis. Ini udah enak lah, udah nggak, maksudnya ini bukan Liverpool yang gue lihat kayak di final kemarin gitu. Terutama banyaknya PR di Liverpool kan, itu ada Trent Alexander-Arnold yang lagi dibicarain, terus habis itu beberapa banyak pemain yang cedera juga. Sebenarnya ya satu sisi itu di atas kertas Madrid harusnya bisa, cuman again ya ini fans Madrid harusnya tahu lah. Mas Karim mungkin Real Madrid Indo ya, respect ya, gue respect sama Mas Karim juga. Mungkin tahu kalau misalnya Madrid ini tuh punya slogan, fanbase Madrid ini punya slogan yang dimana kita tuh harus pesimis biar bisa menang gitu. Kita harus pesimis karena
optimis itu bisa lebih menyakitkan gitu karena emang apapun yang terjadi Madrid kemarin baru aja by the way kalah sama Rayo Vallecano 2-3 ya. Yes. Gue itu tolol. Gue nggak nonton juga sih cuman ya gue bersyukur nggak nonton. Cuman kayak maksud gue anything can happen gitu. Jadi ya kita harus tetap pesimis sebenarnya buat jadi fans Madrid itu harus tetap pesimis buat bisa ngelihat kemenangan. Well, yeah, that's all gitu. Iya. Mas Waldo, tapi gua penasaran juga sebenarnya. Karena sebelum ngomongin drawing yang lain gitu ya, gue pengen tahu sebenarnya gelar UCL ini Madrid kan udah ke berapa ya? Gue lupa 14 ya, 14. Apa tuh bahasanya Mas Karim, lupa gua. Apa quattro apa ya? Gitulah. Gue juga lupa. Gue fans Madridnya lupa. Gila sampai ada ya, waduh gitulah. Nah, sebenarnya sepenting apa sih kalau buat Madrid dan Madridistas itu mempertahankan gelar juara UCL? Penting nggak sih sebenarnya? Sebenarnya UCL ini itu tuh bisa dibilang emang gue berani bilang sih, maksudnya orang kalau misalnya fans sepak bola denger UCL, itu ya that's Real Madrid gitu. Maksudnya itu it's like a DNA, it's like their DNA gitu. Kayak itu udah DNA kita sih. Jadi kayak menurut gue bahkan klub sendiri pun itu tuh kayak udah nganggep UEFA Champions League itu udah target. Kita tuh Madrid tuh udah bukan target, itu kayak lu harus bisa lolos, lu harus bisa sampai semifinal ya, lu harus bisa sampai quarter final ya, lu harus bisa lolos fase grup. Enggak, kalau kita tuh target Madrid itu adalah udah lu harus juara UCL. Terutama musim ini sama dibanding musim lalu. Musim ini tuh skuad Madrid tuh lebih bisa dibilang lebih jadi dari sisi pemain, bahkan mungkin ada beberapa pemain yang keluar kayak contoh Casemiro ya. Cuman kan ada penggantinya Tchouaméni dan lain-lain. Cuman dari sisi musim lalu, ini skuad Madrid tuh ini lebih better dibanding musim lalu dan harusnya kan UCL bisa didapetin dengan mudah kan. Cuman kan ya balik lagi gitu. Terutama dari beberapa hasil buruk belakangan ini. Jadi kalau misalnya pertanyaan yang balik lagi, UCL itu penting gak sih buat Madrid? Sebenarnya itu penting banget. Cuman para fans Madrid sebenarnya pada kangen kita menang La Liga. Copa del Rey. Itu it's been a long time banget. Terakhir kali itu menang itu pada saat yang tragedi Gareth Bale adu lari sama Marc Bartra, ya lu tau lah itu yang viral. Iya. Dan itu benar-benar the last time kita menang Copa del Rey. Dan selama di Copa del Rey, kita tuh pasti selalu struggle-nya adalah ya lawan-lawan tim yang sebenarnya itu bukan tim divisi 1, divisi 3, Alcoyano, gue lupa pokoknya ada divisi 3, divisi 2, itu yang benar-benar bukan, gue gak tahu kenapa Madrid tuh kesulitan di situ. Jadi sebenarnya kalau UCL itu ya of course it's important, cuman the more important things adalah gimana lu bisa konsisten buat sampai musim ke depannya gitu. Iya. Jadi UCL tuh udah kayak target wajib lah ya tiap tahun ya. Bener gitu banget. Ya. Mas Riza. Jadi yang lainnya La Liga, Copa del Rey ini ya target juga, tapi UCL kalau orang kan ada targetnya semifinalis. Betul. Lolos 4 besar. Kalau Madrid ya juara gitu kan. Iya, Madrid tuh levelnya udah di situ ya gitu ya. Emang harus it's a must kalau menurut saya pribadi sih. Iya. Mas Waldo, Madrid sendiri kan kita tahu baru 2 kali kalah ya kalau gue nggak salah musim ini. Dan kemarin karena kalah sama Vallecano kan turun ke peringkat 2 gitu. Betul. Nah, tapi gue menarik kalau gue ngomongin kontestan UCL yang lain di musim ini. Kita tahu City ya mungkin sedikit lebih menakutkan karena ada Haaland. Kemudian Liverpool kita lihat walaupun di liganya ancur-ancuran tapi di UCL kayak beda, iya kan? Gitu. Napoli juga dari Italia, wah luar biasa, sapu bersih di UCL di penyisihan ya. Dan sempat kalah kalau nggak salah sama Liverpool kemarin terakhir kalah sama Liverpool. Kalah ya. Oke. Kalah sama Liverpool. Nah, fakta uniknya Madrid musim ini juga kita tahu udah 19 kali kebobolan gitu ya dalam 19 pertandingan. Dan tentu kalau menurut kita karena sudah beli Rudiger ini bukan catatan yang lumayan bagus lah gitu ya. Iya, jelas. Nah, menurut lu sendiri kalau kita ngomongin UCL musim ini sebenarnya tim mana menurut lu selain Madrid yang punya peluang besar juara? Oke. Fun fact ya. Gue dari setiap musim, bahkan dari sebelum 2 musim yang lalu, gue tuh selalu jagoin City sebenarnya. Selalu jagoin City. Bahkan musim lalu pun gue nggak expect Madrid tuh bakal nggak ada fans Madrid yang expect kita juara musim lalu. Udah round 16 ketemu PSG ya, walaupun PSG itu it's a must, ya kita harus menang gitu. Habis itu ketemu Chelsea habis itu ketemu City, finalnya ketemu Liverpool. Itu 3 tim itu by the way 3 tim Premier League loh. 3 tim yang top 3 Premier League. Itu mereka top 3 Premier League. Dan gue sih sebenarnya ngejagoinnya City. Dari musim lalu itu gue bahkan City. Karena gini, apa sih yang kurang dari City gitu? Komposisi squad udah bagus, kedalaman squad udah bagus. Mereka punya wingback yang udah bisa meranin role-nya lebih dari 1 gitu.
Bahkan Cancelo pun kadang main sebagai winger gitu. Terus habis itu mereka punya sekarang Erling Haaland yang sebenarnya itu adalah the little piece puzzle yang Pep Guardiola butuhin sebenarnya musim lalu. Gitu. Musim lalu kan sebenarnya Pep Guardiola punya Aguero. Aguero iya nggak sih? Enggak, udah enggak. Musim lalu udah enggak. Oke. Tapi Guardiola udah dari sebelum punya pada saat musim sebelumnya lagi mereka punya Aguero yang di saat itu final kan mereka UCL ketemu Chelsea. Mereka udah latihan dengan 4-3-3 false nine yang dimana tuh ya mereka belajar gimana caranya nggak pakai striker. That's why mereka tuh udah expect kayaknya ini ada Aguero, kita nggak mungkin bisa itu. Padahal mereka punya Gabriel Jesus tapi dimanfaatin sebagai winger. Itu yang ngebuat gua kayak oke, ini tim tuh udah prepare ready-nya tuh udah siap banget gitu. Udah well prepared. Kayak mereka tuh udah ya ini udah tim bagus gitu. Kedalaman squad, taktik terutama Guardiola yang sedetail itu, gimana jadi pelatih yang sedetail dan serinci itu. Terus habis itu round 16 dia selalu lawannya muda ya, by the way City tuh round 16 lawannya muda terus. Terus bagaimana sekarang dia yang tadi gue bilang punya Haaland, terus punya Julian Alvarez juga yang dimana orang banyak yang bilang ini kayaknya bakal jadi the next Aguero, soalnya dari kemarin tuh katanya ball movement-nya tuh udah agak mirip dengan Aguero, terutama golnya kemarin waktu menang 2-1 lah itu gue lupa. Dan anyway, ini tim itu udah terstruktur bagus. Jadi kalau gue pribadi sebenarnya tuh jagoinnya City. Mungkin yang kedua baru Munchen gue pribadi. Walaupun ini Munchen lawannya lumayan sulit ya. PSG emang lagi bagus sih musim ini. Tapi peluang Madrid sendiri untuk back to back champion lagi menurut lu gede ya musim ini? Harusnya gede. Harusnya lebih gede dibanding musim lalu. Permasalahannya Madrid itu sekarang adalah yang gue lihat itu pertama katanya sih kemarin banyak yang bilang pemain udah pada pikirannya ke Qatar, Piala Dunia Qatar lah gitu. Jadi udah pada gue nggak bisa menyalahkan pemain. Mungkin karena mereka ya ada yang Piala Dunia pertama mereka gitu kan. Habis itu Benzema yang selalu cedera, walaupun menurut gue sebenarnya Benzema tuh nggak cedera separah itu. Karena kadang cedera dia bilang kelebihan otot dan lain-lain. Mungkin emang itu taktik biar Benzema bisa main Piala Dunia. Well, if you guys know, Benzema terakhir kali Piala Dunia itu adalah waktu 2014 di mana Brazil waktu itu match terakhir dia itu adalah semifinal lawan Jerman, gue ingat banget. Abis itu nggak dipanggil ya karena kasus itu ya. Karena kasus ya. Bener banget, ada kasusnya sama Valbuena dan akhirnya ya sekarang Benzema juga lagi pada ini dan ya gue sih excited aja sih, maksud gue nih bakal gimana nanti round 16 terutama sampai ke depannya Madrid dengan squad yang harusnya dengan full squad atau gue juga nggak tahu nanti Januari. Biasanya Madrid tuh punya bukan ritual sih, tradisi yang dimana kalau habis Piala Dunia biasanya Madrid tuh bakal beli pemain. So it's interesting to watch gitu di Januari nanti juga. Jadi ya harusnya lebih besar, bener, lebih besar, harus lebih gede ya. Jelas banget. Nah kalau Mas Waldo kemarin ngelihat drawing 16 besar, ada prediksi gak kira-kira ada gak tim besar yang bakal gugur di awal selain Liverpool ya? Ada gak kira-kira ada gak prediksi tim besar yang kira-kira out? Tim besar yang kira-kira out sih kalau dari gue lihat hasil undiannya sih ini sebenarnya tuh orang pada tertuju matanya ke Paris Saint-Germain lawan Munchen sih ini. Di antara kedua tim ini, sebenarnya kedua tim ini tuh bisa dibilang mereka sama-sama konsisten, terutama Messi juga lagi gila banget kan di PSG, buset itu di UCL apalagi itu dia makin gila. Cuman ya again ada kemungkinan juga sih kayak gue sih bakal milih Munchen ya tetap dibanding PSG, cuman ya I don't know mungkin PSG bakal turun dan juga Chelsea mungkin bisa aja sih lawan Borussia Dortmund juga lagi bagus kan itu. Iya. Tapi dari drawing kemarin yang punya DNA champion kan tinggal 3 tuh ya, Liverpool, Madrid sama Munchen ya. Yes, benar. Iya, yang lainnya maksudnya udah relatif lama lah nggak juara ya. Ada AC Milan. Sekarang ada pendatang baru lagi nih yang baru masuk, tapi dia lawannya Tottenham Hotspur gitu, AC Milan gitu kan. Iya. Cuman ya AC Milan, well ya itu interesting to watch juga sih sebenarnya lawan Tottenham Hotspur yang dimana Conte juga masih lagi inkonsisten akhir-akhir ini. Padahal dia punya attacking itu bagus banget. Son, Richarlison, Kane, lengkap gitu maksudnya. Iya, tapi Conte kayaknya nggak pernah punya sejarah tuh di Liga Champions. Betul. Ya kan? Betul banget. So, it's interesting to watch benar. Nah, kalau kita tahu Mas Waldo di UCL musim ini banyak kuda hitam ya. Kayak kita kemarin tadi udah singgung Napoli. Nah, kemarin kita lihat juga Benfica ganas banget ya. Ngebantai Juve gitu ya, dan ada klub Brugge kemudian yang bisa ngalahin Atletico ya kan, lalu ada tim yang Leipzig lah ya kemarin ngalahin Madrid ya, walaupun Madrid pakai line up keberapa gue nggak tahu tuh
ya Iya, kan? iya. Ada Porto, ada Dortmund. Nah, lu ngelihat nggak ada kuda hitam yang potensial musim ini? Yang paling potensial menurut lu siapa? Yang paling potensial jelas Napoli sih sebenarnya. Gimana dia bisa konsisten di Liga sama di UCL, cuman tahu gue kemarin tuh dia di Liga baru kalah, terus di UCL juga sempat kalah kan sama Liverpool. Well, Yep. that's why gue bilang kan Liverpool ini nggak bisa dianggap remeh karena dia pertama ngalahin City, terus sekarang kedua Napoli gitu. Kalau misalnya dilihat dari ya emang permainan mereka menurun, cuman again, Jurgen Klopp mungkin masih punya solusi buat lawan tim besar gitu kan. That's why gitu kayak. Tapi balik lagi Napoli itu menurut gue potensi terbesar menurut gue mungkin aja bisa jadi semifinal juga. Ya nggak ada yang tahu gitu. Who knows? Iya, Bahkan iya. karena yang dari duel kuda hitam yang gue tertarik ini adalah klub Brugge lawan Benfica. Ini tuh yang gue kaget gitu kayak gila ini dua kuda hitam nih main nih ngelawan nih saling lawan. Iya. Klub Brugge lawan Benfica gitu. Jadi ya let's say cuman potensi terbesar gue tetap di Napoli. Di Napoli ya. Nah, Mas Waldo, gue tadi balik lagi ke bahasan kita sebelumnya. Kalau tadi Mas Waldo sendiri kan sebut bahwa sebenarnya ngejagoin City ya karena komposisi pemainnya luar biasa gitu kan. Yes. Nah, kita tahu City, PSG itu sangat mengidam-idamkan si kuping besar nih, ya kan? Iya. Tapi kalau kita lihat dari musim-musim sebelumnya, dua tim ini selalu sial nih ketika di UCL gitu ya. Walaupun sudah menggelontorkan uang sedemikian banyak. Gue agak nanya fundamental nih, sebenarnya apa sih yang ngebedain City, PSG dengan tim-tim kayak Madrid, Liverpool, Munchen? Apa yang paling fundamental perbedaannya? Kalau sebenarnya gini sih, kalau Madrid yang gue lihat sebenarnya, gue selalu bilang sih sebenarnya kalau di fanbase ya, terutama di media Madridista, gue selalu bilang kalau di mana disiplin itu sebenarnya nomor satu di sepak bola. Disiplin itu nomor satu. Karena sebenarnya ini nggak terlalu nyambung, cuman menurut gue agak berkesinambungan ya sebenarnya. Gimana Madrid dari musim ke musim mereka selalu nargetinnya selalu tinggi, selalu demandingnya tuh tinggi, selalu gue gak mau tahu lu harus ada trofi musim ini. Gue gak mau tahu kalau enggak lu out man. Mau lu Zidane, mau lu Ancelotti, mau lu siapapun itu lu out man, gak ada kata lain. Gue gak mau tahu, lu harus ada hasil bagus. Gue mau ada cetak gol sekian. Kalau nggak bisa lu out gitu. Di UCL pun lu cuma bisa nyampe round 16 atau quarter final. Oh sorry, itu saya lu out gitu. Itu udah gagal banget lah ya buat Madrid gitu ya. Tapi pengecualian ya, mungkin kalau misalnya pelatih baru datang dan dia tiba-tiba Madrid udah nyampe quarter final gitu, kayak waktu itu Zidane sempat waktu itu kalah sama City di quarter final, itu ya pengecualian ya, oke. But maksud gua tuh kalau misalnya pelatih udah dari awal musim gitu, cuman tiba-tiba lu cuma bisa nyampe sini doang, bahkan lu nggak bisa bersaing di La Liga atau apa, itu out gitu. Jadi maksud lu ekspektasinya selalu tinggi gitu lah ya? Pertama ekspektasi tinggi dan mentalitas tim terutama. Gimana mereka tuh disiplinnya tinggi. Gini deh, gua selalu bilang kalau lu lihat MU kenapa bisa turun banget, terutama waktu zaman Ole, ya walaupun Ole itu kayaknya nggak menangin trofi, gue lupa deh, atau menangin nih, gue lupa. Ya, correct me if I'm wrong. Cuman gimana di ruang ganti, lu bisa lihat perbedaan ruang ganti Madrid, Barca, atau City, atau Munchen gitu, yang dimana mereka tuh gak ada yang megang HP. Itu misalnya lagi selatnya megang HP terus kayak bercanda-canda gitu, gak ada. Karena itulah disiplin di situ gitu loh. Itu harusnya ada hukuman di situ, dan itu yang menurut gua tuh ngebuat chemistry dan juga mentalitas pemain tuh pada jadi. Gimana backbone pemain itu juga penting. Backbone pemain itu adalah pemain-pemain senior ya. Contoh Toni Kroos, Luka Modric gitu. Gimana itu penting buat ngasih tahu ke yang muda atau yang berpotensi di bawah sana, kayak misalnya Camavinga, Valverde, salah satu contoh yang udah bagus itu Valverde, Tchouaméni atau gimana mereka misalnya nggak bisa handle pressure dari lawan, mungkin senior itu bisa bantu. Oh lu lain kali harus gini-gini. Backbone is important too juga gitu. Backbone itu penting juga gitu. Jadi kalau gue lihat dari perbedaannya Madrid, PSG, City, terutama PSG City ini kan sebenarnya bisa dibilang ya gimana sejarah klubnya itu udah terbentuk gitu. Gimana Madrid udah terbentuk dari dulu, dari zamannya si Zidane, zamannya si Raul, zamannya si sebelumnya lagi malah Alfredo Di Stefano, gimana mereka udah demandingnya tinggi. Dan menurut gua City udah nyampe sana. PSG menurut gua belum. PSG masih berantakan, terutama ya gua atau mungkin fans PSG mungkin nanti ada yang bisa jawab ya. Cuman menurut gua pribadi ya gimana mereka ada ya fans PSG ada ya? Nah itu gua nggak tahu. Itu gua nggak tahu. City pun juga gua nggak tahu ada atau nggak. Tapi enggak. City gini beda. Harusnya mungkin pertanyaannya karena lu tadi bilangnya bedain City dan PSG. Jelas gua bakal milih City jauh. City mereka dikasih duit banyak. Oke, fine, ya is oil money gitu, Arab money, bla bla bla, atau you can say lah. Cuman gimana mereka ngestrukturin buat jadi tim bagus? Kebayang nggak bisa dapat Premier League back to back? Bahkan mungkin musim ini bisa jadi dapat lagi. Gimana 4 kali dalam 5 tahun. Yes,
di mana 2 tahun lalu mereka bisa nyampe final UCL walaupun ya gagal, musim Ya. lalu aja semifinal gitu. Ini tuh Oke. mereka strukturnya udah jelas, akademinya pun demikian. Skuad wanitanya pun juga nggak bisa dianggap remeh, mereka juga lumayan bagus gitu, walaupun masih kalah sama Arsenal ya. Itu Iya mereka udah iya bagus iya. gitu. Strukturnya, tim, gimana si gue lupa nama pemiliknya siapa ya, itulah. Sheikh Gimana Mansur. Sheikh Mansur itu ngeluarin duit, mereka nggak Ya. sembarangan kayak, "Oke, gue mau buka bisnis bola, udah jalanin aja," gitu. Enggak. Mereka langsung rekrut pemain-pemain bagus kayak sport director siapa, ininya siapa, bla 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 bla. Ya. Oh, squad akademi sekarang lu lihat squad akademi Jadon Sancho itu dari City, Phil Foden, ya kan? Itu udah Ya. kayak 2 contoh bagus gitu. Jadi kayak, nah itu yang masih belum dipunyai PSG kalau menurut Oke. gue. Jadi tapi yang paling ketara tadi Mas Waldo ekspektasi tinggi, kemudian mentalitas ya. Betul. Iya, Kalau dilihat mentalitas dari ya. Madrid ya, itu udah jelas Yes. banget. Soalnya Madrid udah kayak yang City lakuin sekarang itu Madrid udah lakuin dari beberapa tahun yang lalu, Iya. udah jauh banget gitu. Gua sendiri yang udah lama ngikutin bola, kalau ngelihat Madrid di UCL, misalnya cuma sampai 16 besar, itu gua anggap gagal total sih. Oh jelas. Iya iya kan, gua ngelihatnya dari kacamata orang luar gitu ya. Iya ya, Madrid pasti jelas ya. setnya juara kan gitu kan. Iya, itu udah jelas banget. Maksudnya, kalaupun emang nggak juara, mungkin emang di pertengahan musim ada struggle karena cedera pemain dan lain-lain. Ya pasti target juga semifinal tuh it's a good. Sebenarnya itu udah bagus banget semifinal bahkan kalau di Iya, UCL. iya. Yang Nggak penting kebayang juara gua tuh kalau Madrid kayak yang sebelah tuh main di apa, iya iya. Europa League apa, gua nggak Iya kebayang iya sih, iya. belum kebayang sih, Iya gitu ya. iya Tapi iya. mudah-mudahan enggak. Ya semoga aja enggak. Gua sih waktu itu sempat kesel sama enggak, sebenarnya akun Barca luar bukan akun Indo ya. Waktu itu sempat bilang kayak, "Ya nih Madrid dikit lagi bakal ke Europa League duluan," cuman pada akhirnya kayak tim mereka duluan yang ke Europa League duluan. So, udah kayak udahlah banter-banter gitu. Nah, Mas Waldo, gua, terakhir nih, gue pengen ngomongin salah satu ikonnya Madrid, Benzema ya. Iya iya. Kita tahu kan musim lalu luar biasa banget tuh ya, di, UCL 15 gol gitu ya. Nah, tapi musim ini bahkan 1 gol pun belum, Hmm. dibikin nih di UCL gitu. Hmm. Malah, top skornya kalau gua nggak salah ya sama Mbappe, Iya iya. gitu kan. Nah, menurut lu turunnya produktivitas, Benzema musim ini bisa mempengaruhi prestasi Madrid nggak di UCL? Dan maksud gua ada kaitannya nggak sih? Kalau menurut gue jelas, gue setuju sama lu poin terakhir, itu pasti produktivitas pasti turun dan itu ada efeknya. Karena terlebih Madrid ini pala batu ya by the way, disuruh nyari striker backup nggak dibeli, nggak dicari, dan tetap mempertahankan Mariano gitu, yang dimana ya sebenarnya Mariano pun juga udah mau berusaha dijual sama Madrid, tapi nggak mau laku, bukan nggak laku sih, lebih tepatnya Marianonya nggak mau awalnya. Terus gara-gara jendela transfer udah tutup dan akhirnya lu udah nggak punya siapa-siapa, Jovic udah ke Fiorentina sekarang gitu kan. Jadi lu cuma punya Benzema dan juga Mariano. Dan bahkan musim ini Rodrigo lagi dipasang buat jadi striker, lagi diajarin striker. Sebenarnya waktu di Brazil sebenarnya Rodrigo emang seorang striker dan winger, cuman itu udah lama banget dan di musim ini dia diajari main striker lagi yang sebenarnya which is ya selama gue lihat sepanjang musim ini Rodrigo jadi striker masih belum, ya nggak bakal sebagus Benzema lah. Maksudnya dia masih berkembang gitu. It's not a good option gitu. Jadi kayak jelas gara Benzema tuh mempengaruhi performa Madrid terutama di musim ini gitu. That's why makanya gue agak ragu dengan lawan Liverpool tuh karena itu doang. Karena kayak ini Benzema nih, kalau misalnya cedera, udah kelar. Nggak ya susah gitu, susah. Dan setelah itu kan kayak si Benzema ini kan yang tadi gue bahas tadi sebelumnya, yang oke deh, kalau misalnya lu emang bener-bener lu bilangnya cedera, mungkin emang seakan-akan buat lu main Piala Dunia, oke, gue nggak ada masalah. Cuman setelah Piala Dunia, kalau lu nggak cedera, lu tunjukin lagi di lapangan. Iya, yes. Gue nggak peduli dengan goal Dan semoga scoring. abis World Cup ini ya, karena kayaknya pemain Madrid semuanya main di World Cup ya. Hampir kebanyakan ya. Hampir semua ya. Kayak gue dengar tadi Rodrigo juga masuk timnas kan. Rodrigo, Vinicius, Militao masuk timnas. Valverde jelas masuk timnas, Modric juga. Cuman Toni Kroos tuh udah kan soalnya dia pensiun. Nggak mau dia nggak mau ya. Udah dibujuk-bujuk nggak mau ya. Iya. Kan Courtois, dari mulai Courtois semuanya kan main kan. Courtois, Alaba kayaknya nggak masuk. Gue lupa deh, Alaba masuk Piala Dunia atau enggak? Austria. Pokoknya Militao jelas, Mendy ini masih belum jelas sih. Soalnya Prancis belum ngeluarin squad ya. Iya. Tapi paling nggak 3 di depan semuanya main ya. Di World Cup ya. Semuanya main World Cup itu kayak. Dan Valverde juga ya. Valverde jelas. Iya kan. Jelas. Makanya udah kayak gue berharap gak ada yang cedera aja sih. Udah
Gue berharap Iya, gak ada yang iya. cedera gitu. Karena Gua kalau berharap. enggak bisa buyar nih prediksi UCL nih. Karena UCL baru main habis World Cup kan. Bener. Ya Februari sih, sebenarnya Februari. Iya, Mungkin masih bisa ada rest di antara Desember akhir kan sebenarnya Liga juga udah mulai jalan. Habis itu Januari iya. masih ada juga, dan habis itu Februari belasan tuh kita baru main round 16. Cuman kan ya takutnya cedera parah kan, gak ada yang tahu ya. Takut kan kita. Benar. Jadi ya berharap gak usah cedera sih kalau bisa. Oke Mas Waldo, thank you banget nih ya. Iya, Udah thank mampir you Mas ke Reza. set piece ngomongin Madrid. Nah, Ya, kita lihat musim ini lah bisa back to back gak Madrid ya. Karena siap. kalau ngomongin Madrid, Liverpool itu kayak rumahnya Liga Champions lah, ya kan? Ya bener banget. Kayak apa? Udahlah, kita semua pesimis kalau ketemu Madrid, ketemu Liverpool gitu ya. Tapi kita lihat aja habis World Cup nih, Mas Waldo. Ya. Benar. Nah, teman-teman set piecer jangan lupa tadi khususnya Madridistas wajib follow akun Instagram, Twitter, YouTube dan Spotify-nya dari media Madridista ya. Jangan lupa juga set piece punya game Fantasy World Cup kerjasama dengan Idea Extra Time ya. Hadiahnya lebih dari 8 juta rupiah dan sampai hari ini sudah hampir 1.000 yang ikut gitu ya. Pendaftarannya masih dibuka sampai tanggal 19, 1 hari menjelang World Cup gitu aja. Jadi kalau pengen ikutan bebas, hadiahnya gede banget. Dan jangan lupa iya. Lu coba nyusun formasi doang. Iya. Jangan lupa juga follow akun IG, Twitter dan TikTok kita di Set Piecer ya. Nanti kita ketemu lagi ya Mas Waldo ya. Kita undang-undang lagi ya. Siap Mas Reza. Thank you banget. Makasih banyak. Thank you banget. Hala Madrid ya. Hala Madrid. Oke, thank you Mas. Thank you. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe, pencet loncengnya, jadi kita upload teman-teman tahu. Jangan lupa follow akun TikTok dan IG kita di Set Piecer. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan juga tonton video-video ini karena biasanya akan ada bagi-bagi giveaway ya bro ya.